Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Marco Bezzecchi akan bergabung dengan Jorge Martin di tim Aprilia Racing pada MotoGP 2025 menggantikan posisi Maverick Viñales dan Alex Espargaro. Meskipun keduanya akan menjadi rekan setim, hubungan mereka cukup kompleks karena rivalitas yang telah ada sejak kelas Moto3 dan Moto2. Sejak 2018, persaingan mereka dimulai ketika Martin merebut gelar dunia Moto3 mengungguli Bezzecchi. Ketika mereka akan naik ke Moto2 pada 2019, rivalitas berlanjut dengan Bezzecchi baru mulai bersaing ketat pada 2020 setelah pindah ke Sky Racing VR46. Dalam beberapa kesempatan, mereka terlibat dalam insiden cekcok dan sering berbagi podium. Dengan karakter dan ambisi mereka yang kuat, meskipun ada potensi ketegangan di dalam tim, kualitas keduanya diharapkan dapat meningkatkan performa Aprilia dalam perebutan gelar juara musim depan. Kemungkinan bentrokan antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di garasi tim resmi Ducati tidak menimbulkan kekhawatiran bagi Davide Tardosi. Meskipun para penggemar MotoGP sangat menantikan pertarungan tersebut, Ducati sudah siap menghadapi tantangan besar yang akan muncul di musim depan. Juara bertahan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez akan saling berhadapan dengan motor GP25. Dan meskipun ada keengganan dari beberapa penggemar yang sebelumnya antipati terhadap Marquez, Ducati tetap melanjutkan rencana mereka. Tardosi telah menegaskan bahwa ia tidak khawatir mengenai tahun 2025 dan adanya dua pembalap bintang di garasi yang sama. Keputusan untuk membawa Marquez ke tim resmi Ducati merupakan langkah strategis dari Borgo Panigale, meskipun harus merelakan Jorge Martin dan Enea Bastianini. Ducati percaya bahwa Marquez meskipun memiliki rivalitas dengan Bagnaia akan memberikan kontribusi positif. Tardosi mengungkapkan keyakinannya pada kemampuan kedua pembalap dan menilai bahwa meskipun akan ada ketegangan, situasinya akan tetap terkendali, mirip dengan dinamika antara Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo sebelumnya. Keputusan untuk memilih Marquez meskipun sulit didasarkan pada penampilan mengesankan yang ditunjukkan Marquez dengan motor GP23. Pecco Bagnaia menunjukkan performa yang mengesankan pada latihan hari Jumat di Silverstone. Finish di posisi ketiga dengan selisih hanya 0,1 detik dari waktu tercepat yang dibukukan oleh Jorge Martin dari Pramac. Pembalap Ducati Lenovo ini berada di belakang Alex Espargaro yang menempati posisi kedua dan di depan rekan setimnya Enea Bastianini yang berada di posisi keempat. Hasil ini istimewa bagi Bagnaia karena meskipun ia menyukai lintasan Silverstone, ia belum pernah menjadi yang tercepat pada hari pertama latihan di sana. Bagnaia dan Martin memilih pendekatan yang berbeda, di mana Martin menggunakan ban depan hard baru, sedangkan Bagnaia fokus mengumpulkan data dengan ban medium. Meskipun hasilnya baik, Bagnaia belum puas dengan setup Ducati Desmosedici GP24 miliknya, terutama terkait stabilitas motor. Bagnaia berpeluang menjadi pembalap Ducati pertama yang memenangkan 5 Grand Prix berturut-turut pada balapan hari Minggu. Meski ia harus menerima keputusan Ducati yang akan menurunkan hanya 3 motor pabrikan mulai 2025. Bagnaia mengungkapkan bahwa memiliki lebih banyak mesin pabrikan di lintasan, memberikan keuntungan dalam hal informasi dan data. Pada GP Inggris 2022, Bagnaia berhasil meraih kemenangan, tetapi tahun lalu ia kalah tipis dari Alex Espargaro. Pada sesi FP1 di Silverstone, Marco Bezzecchi menghadapi kendala teknis yang menghambat performanya, hanya mampu menempati posisi ke-14. Meskipun demikian, pembalap VR46 Ducati ini berhasil memperbaiki catatan waktunya dan meraih posisi ke-9 di FP2 pada sore hari, memungkinkan dirinya melaju langsung ke Q2. Bezzecchi mengalami kesulitan dengan Ducati GP23-nya sepanjang hari, terutama dalam mencapai suhu optimal ban dan tenaga motor yang tidak maksimal.
Pada latihan sore, meskipun masalah teknis terus mengganggunya, ia berhasil mencatat waktu 1 menit 58,506 detik, terpaut 0,595 detik dari pembalap tercepat Jorge Martin. Sebagai calon pembalap tim pabrikan Aprilia, Bezzecchi mengungkapkan keinginannya untuk tampil lebih baik. Meskipun pada hari Jumat di Silverstone, ia belum mampu memenuhi ekspektasinya. Saat ini, Bezzecchi berada di peringkat ke-12 dalam klasmen, berbeda dengan tahun lalu ketika ia masih berjuang untuk memperebutkan gelar dunia. Jorge Martin mencatat waktu terbaik dalam 2 sesi latihan MotoGP hari Jumat di Silverstone dengan waktu 1 menit 57,911 detik, yang memastikan dirinya lolos ke Q2 pada hari Sabtu. Pembalap Pramac Ducati ini unggul tipis dari Alex Espargaro dari Aprilia yang berada di posisi kedua, hanya terpaut kurang dari 0,1 detik. Setelah liburan musim panas yang menyenangkan, Martin mengaku senang bisa kembali beraksi di Silverstone, lintasan yang sangat ia nikmati. Meski sempat menghadapi beberapa masalah teknis, Martin optimis untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Dia juga menerima pembaruan pada motornya, terutama pada bagian rem yang berbeda dari motor pabrikan dalam 2 tahun terakhir, yang menurutnya bisa menjadi penyebab crash. Pembaruan tersebut tampaknya mengurangi beban pada ban depan dan memberikan lebih banyak kelancaran saat menikung, meski stabilitas sedikit berkurang. Martin menyadari Marc Marquez menggunakan slipstream untuk mengikuti dan mencetak waktu yang baik pada hari Jumat. Meskipun terganggu, Martin merasa lebih kuat daripada tahun sebelumnya. Tahun depan, Martin akan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia dan berencana membawa beberapa orang dari timnya saat ini, termasuk mekanik kopling dan kepala kru Daniel Romagnoli, untuk menjaga konsistensi dan performanya. Martin, yang merupakan runner-up kejuaraan dunia, berharap transisi ke Aprilia akan membawanya menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Fabio Quartararo masih menghadapi kesulitan untuk mendekati zona podium dalam balapan utama, menunggu Yamaha M1 kembali kompetitif. Meskipun berhasil meraih tempat ketiga dalam balapan MotoGP Sprint di Jerez, ia harus menyerahkan posisinya kepada Dani Pedrosa setelah mendapatkan penalti akibat tekanan ban yang melebihi batas yang ditetapkan. Pada bagian pertama kejuaraan, hasil terbaik Quartararo adalah tempat ke-7 di GP Portugal. Situasi yang sulit diterima, tetapi ia tetap memiliki keyakinan pada proyek Yamaha Jepang. Untuk meyakinkan Quartararo menandatangani perpanjangan kontrak, Yamaha perlu menawarkan gaji besar dan jaminan teknis. Langkah Yamaha untuk merekrut insinyur asal Eropa seperti Max Bartolini dari Ducati menjadi bagian dari upaya mereka untuk memperbaiki performa M1 dan meyakinkan Quartararo. Tim satelit Pramac yang akan bergabung dengan Yamaha mulai musim depan diharapkan dapat membantu mempercepat evolusi prototipe dengan tambahan data dari 2 motor resmi. Meskipun Yamaha M1 pernah sangat kompetitif, saat ini motor tersebut mengalami kekurangan daya, grip yang buruk, serta aerodinamika yang kurang tepat, membuatnya sulit dikendarai. Quartararo mengakui bahwa mungkin ada kesalahan arah dalam pengembangan mesin yang menyebabkan masalah saat ini.